Haleluya, 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 puji Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Good News Today. Kamu adalah anak, bukan budak. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu seberapa banyak mereka yang percaya kepadanya. Setiap manusia adalah ciptaan Allah, tetapi tidak semua manusia mendapat predikat dan sertifikat sebagai anak-anak Allah. Mengapa? Karena Alkitab berkata bahwa untuk menjadi anak Allah atau mendapat predikat dan sertifikat sebagai anak Allah harus melewati proses yang namanya dilahirkan kembali. Kapan kita dilahirkan kembali? Proses dilahirkan kembali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 berkata, tetapi kita bukan lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, tetapi kita menerima roh Allah yang membangkitkan keberanian kepada kita, sehingga kita boleh berkata, ya Aba, ya Bapa. Roh yang diberikan kepada kita ketika kita menjadi percaya itulah yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Bapa. Haleluya. Hari ini saya mengingatkan kembali bahwa setiap kita yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita adalah anak. Posisi anak itu jelas berbeda dengan posisi budak atau hamba atau karyawan. Anak adalah ahli waris. Hamba itu bukan ahli waris. Kalau kita punya sebuah perusahaan, maka sehebat apapun, sepintar apapun pegawai kita atau karyawan kita, serajin apapun mereka, tetap mereka adalah seorang hamba, seorang karyawan, dan mereka bukanlah ahli waris dari perusahaan kita. Tetapi sejelek apapun performan anak kita, pasti kita akan mewariskan perusahaan yang kita miliki kepada anak kita. Dalam kitab Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata demikian, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kekasih Tuhan, saya mengingatkan sekali lagi bahwa kita adalah anak. Oleh sebab itu, dalam segala kondisi keadaan apapun yang sedang kita hadapi, kesadaran menjadi anak Allah harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Orang tua tidak mungkin akan pernah membiarkan anaknya hidupnya terlunta-lunta, kekurangan, miskin, meminta-minta. Saya percaya sebagai orang tua, kita akan menyediakan seluruh apa yang menjadi kebutuhan, keperluan anak-anak kita. Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik. Persediaannya melimpah-limpah buat kita anak-anaknya. Itu sebabnya kekasih Tuhan,
sebagai anak-anak Allah tidak perlu khawatir dan takut tentang setiap kebutuhan, keperluan di dalam hidup ini. Mari kita tetap berdiri teguh di dalam jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Bapa kita selalu merancangkan rancangan yang indah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Ketika kita terus menghadirkan kesadaran sebagai anak Allah, saya percaya kita akan menjadi orang yang bertumbuh di dalam kemaksimalan seluruh potensi kehidupan kita. Karena Bapa kita akan menolong kita, Bapa kita akan memberikan kepada kita kemampuan, daya untuk kita terus mengembangkan potensi kita, sehingga kita mencapai kemaksimalan kita sebagai anak-anak Allah. Anda adalah anak, bukan budak. Anda adalah ahli waris kekayaan Bapa di surga. Tetap semangat, Immanuel, Tuhan memberkati.